Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Segala puji milik Allah Rabb alam semesta yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa diberikan nafas dalam kehidupan sehari-hari kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah, yaitu seperti saum dan kewajiban-kewajiban yang lain. Oleh karena itu kita masih alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa berusaha atau melakukan sesuatu yang bisa menambah nilai kita, baik nilai di dunia maupun nilai di akhirat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang, menuju rumah nur, yaitu al-Islam. Umat Islam dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah, ya, dari mulai awal sampai terakhir. Yang pertama adalah mulai tahun yang pertama adalah tentang zakat fitrah nih ya. Yang pertama adalah tahun mulai diwajibkannya zakat fitrah. Zakat fitrah itu diwajibkan oleh Allah itu bersamaan dengan kewajiban shaum Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriah, yaitu ketika di Madinah, ya. Terus kemudian orang-orang yang diwajibkan membayar zakat fitrah. Orang-orang yang diwajibkan membayar zakat fitrah adalah ada beberapa, yaitu yang pertama adalah orang merdeka, ya. Orang merdeka baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian hamba sahaya maksudnya budak, ya, juga baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian anak-anak, ya. Kemudian orang dewasa. Yang keempat orang dewasa, ya, maksudnya. Dan yang kelima adalah anak yang masih dalam kandungan juga sama, ya, diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Tapi ini adalah kewajiban ini adalah khusus untuk kaum muslimin. Jadi kalau yang bukan Islam itu tidak wajib. Ini hanya untuk kaum muslimin. Jadi orang merdeka, hamba sahaya, anak-anak, orang dewasa, bayi yang dalam kandungan, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya adalah yang muslim, maksudnya ya, yang muslim itu wajib untuk membayar zakat fitrah, ya. Sebagaimana hadis-hadisnya, ya, kita bacakan. Yang pertama adalah ada hadis Nabi, yang pertama adalah di Sahih Bukhari, ya, di ada Sahih Bukhari jilid 1 juz 2 halaman 138. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'rin alal abdi wal hurri wal dzakari wal untha wasogiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tuadda
qabla khurujin nasi ila sholati. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, Ibnu Umar telah berkata, Rasulullah SAW telah memfardukan atau memfardukan berarti mewajibkan ya, zakat fitrah, yaitu 1 sok dari korma atau 1 sok dari gandum kepada hamba sahaya. Yang pertama kepada hamba sahaya ya, yang kedua kepada orang merdeka, juga kemudian yang ketiga adalah laki-laki atau perempuan ya, hamba sahaya, orang merdeka baik laki-laki maupun perempuan maksudnya ya, orang yang kecil maksudnya orang anak-anak, dan orang yang besar maksudnya orang dewasa ya. Yang keempat dari orang-orang muslimin, dan beliau perintahkan agar menunaikannya sebelum keluarnya orang-orang ke sholat. Adapun untuk bayi yang dalam kandungan, insya Allah nanti kita bacakan hadisnya pada saatnya ya. Kita akan bacakan orang yang wanita dalam kandungan wanita yang sedang mengandung, maka anaknya yang dalam kandungan itu juga wajib membayar zakatnya ya, wajib membayar zakatnya. Jadi ada 4 kategori yang tapi ini diwajibkan kepada muslim semua ya, kepada muslim semua. Ada 4 kategori yang wajib untuk membayar zakat, yaitu yang pertama adalah orang merdeka, hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak, orang dewasa, dan juga yang kelima itu adalah bayi yang dalam kandungan. Sebagaimana Sahih Bukhari, hadisnya di Sahih Bukhari jilid 1 juz 2 halaman 138. Juga di banyak hadisnya, di hadis yang lain juga banyak. Ada di Sahih Bukhari jilid 1 jilid 2 halaman 138 juga ada beberapa hadis. Terus kemudian Sahih Bukhari juga jilid 1 juz 2 halaman 140 ya. Juga di Sahih Muslim jilid 1 halaman 432 133 maksudnya, hadis yang ke-12 ya. Juga masih banyak lagi yang lain ya. Sahih Muslim juga ada, di Sunan Abu Daud juga ada yang redaksinya sama ya. Intinya adalah untuk yang wajib membayar zakat fitrah itu adalah ada 4. Yang pertama orang yang merdeka ya. Tapi muslim semuanya nih ya, muslim ya. Untuk orang-orang muslim yang wajib membayar zakat adalah orang-orang muslim ya, yang kategorinya adalah orang merdeka, hamba sahaya maupun budak, anak-anak, orang dewasa, dan satu lagi adalah bayi yang dalam kandungan. Itu wajib dibayarkan zakat fitrahnya ya, zakat fitri maksudnya ya, zakat fitri. Adapun bahan-bahan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah ada beberapa, yaitu sebagaimana juga hadisnya. Bahan-bahan yang dikeluarkan dalam untuk untuk bayar zakat adalah bisa korma, bisa gandum ya, atau makanan pokok lah ya. Kalau sekarang di Indonesia kan adalah beras. Karena kenapa kita pakai beras? Karena memang bahan pokoknya beras. Kalau di Arab kan waktu zaman Rasulullah itu kan adalah pakainya gandum atau pakainya korma gitu ya. Korma itu sebagai makanan pokok di sana ya. Pokok korma, kemudian gandum ya. Kalau di sana ke zaman Rasulullah, karena makanan pokok pada waktu itu adalah itu. Dan sekarang kita di Indonesia adalah beras ya. Tapi ada juga tuh yang jagung tuh ya, di daerah mana tuh, kalau Madura apa di mana gitu ya, itu nggak apa-apa tuh pakai jagung, tapi untuk sekitar situ aja gitu ya, tidak untuk keluar. Karena memang makanan pokoknya adalah itu, boleh bayar pakai bahan makanan itu. Kemudian di dalam hadis-hadisnya sebagaimana diantaranya adalah Sahih Bukhari ya, jilid 1 Sahih Bukhari jilid 1 juz 2 halaman 138 hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu kunna nakhriju zakatal fitri so'an min ta'amin au so'an min syairin au so'an min tamrin au so'an min kitin au so'an min zabibin. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kami pernah mengeluarkan zakat fitrah 1 sok berupa makanan, 1 sok berupa gandum, 1 sok berupa kurma, dan 1 sok berupa susu, atau 1 sok berupa kismis ya. Jadi
makanan pokok lah intinya ya, makanan pokok untuk dijadikan sebagai yang bisa dikeluarkan untuk zakat fitrah. Ya, juga hadis-hadis yang lain juga banyak di sini ada Sahih Bukhari jilid 1 juz 2 halaman 139-nya, kemudian halaman 140-nya, terus kemudian Sahih Muslim jilid 1 halaman 433 halaman hadis yang ke-12, jilid Sahih Muslim jilid 1 halaman 433 hadis yang ke-12 sampai hadis yang ke-19. Itu semuanya adalah menceritakan tentang bahan-bahan makanan yang bahan-bahan makanan yang untuk dikeluarkan, bahan-bahan makanan yang wajib untuk dikeluarkan sebagai zakat fitri ya. Kemudian adapun Adapun batasan kekayaan orang yang wajib zakat fitrah, kapan sih orang zakat fitrah tuh yang wajib itu siapa aja, orang batasannya gimana gitu, orang yang kaya, orang miskin, miskinnya kayak apa gitu ya. Maka apabila seorang memiliki bahan makanan pokok untuk dimakan sehari semalam ya, ini dikemukakan oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, oleh Ato, oleh Imam Ahmad bin Hambal, oleh Ishaq, Muayyid Billah ya, juga seperti itu sama. Jadi memiliki bahan makanan pokok untuk dimakan sehari semalam ya. Jadi kalau kita punya uang untuk makan sehari semalam, yaitu kita wajib mengeluarkan zakat fitrah ya. Tapi kalau misalkan kita memang nggak ada, kalau nggak ada sama sekali, itu nggak perlu mengeluarkan zakat fitrah, nggak apa-apa ya, karena memang tidak wajib bagi orang-orang yang tidak mampu gitu, maksudnya ya, tidak mampu dalam artian dia tidak punya makanan. Tapi kalau dia masih punya uang ya kan, ya udah, kalau masih punya makanan untuk hari ini sehari semalam, ya udah dikeluarkan sisanya buat zakat fitri gitu ya. Jadi orang kaya atau orang miskin semuanya sama ya, orang kaya atau orang miskin itu semuanya sama wajib mengeluarkan zakat fitrah. Terus kemudian kedudukan hukum zakat fitrah. Ada istilah ulama tentang kedudukan hukum zakat fitrah ini, yaitu diantaranya yang pertama adalah hukum zakat fitrah adalah fardu atau wajib ya. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Al-Munzir. Juga hukum zakat fitrah adalah wajib. Pendapat ini dikeluarkan oleh Hanafi dan para pengikutnya. Hukum zakat fitrah juga adalah sunnah muakkadah. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Al-Dhohir dan Ibnu Labban ya, sebagaimana ada dalam kitab Nailul Autor ya. Maka setelah ada pendapat para ulama hadis ini, pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya tentang wajibnya, ada yang mengatakan 3 yang mengatakan wajib dan 1 yang mengatakan sunnah muakkadah gitu ya. Maka kita kembali kepada teks hadisnya, bahwa di teks hadisnya itu adalah ada kata-kata farodo artinya diwajibkan atau difardukan. Oleh karena itu tetap hukum zakat fitrah adalah wajib bagi kaum muslimin, baik kaya maupun miskin, kecuali orang miskinnya memang sangat miskin lah ya, sangat miskin banget gitu, itu baru tuh nggak apa-apa ya. Tapi kalau bagi orang miskin yang miskin cuman dia punya penghasilan tapi masih punya uang tapi memang nggak mencukupi misalkan untuk itu masih boleh, masih wajib tuh ya, masih wajib untuk mengeluarkan zakat gitu maksudnya. Begitu. Jadi hukum zakat fitrah intinya adalah wajib, sebagaimana zakat mal juga wajib bagi orang yang mampu tentunya dengan ketentuan-ketentuan tertentu gitu ya. Kapan memulai mengeluarkan zakat fitrah ya. Sebagaimana mengenai kapan mulai mengeluarkan zakat fitrah ini, marilah kita perhatikan hadis-hadis di bawah ini. Yang pertama ada di Sahih Muslim jilid 1 halaman 435 hadis yang ke-22 ya. An-Nafi'in an Ibni Umaro anna Rasulullah sallallahu amaro bi zakatil fitri antu addiya qabla khurujin nasi ila sholati. Dari Nafi Ibnu Umar, sungguhnya Rasulullah merintahkan zakat fitrah agar dibayarkan sebelum orang-orang keluar untuk sholat Id, maksudnya untuk sholat Id ya, untuk sholat Id. Juga yang serupa ada di Sahih Muslim yang jilid 1 halaman 376 hadis yang ke 1009 ya. Terus kemudian ya, jadi hadisnya banyak ya, kita bacakan beberapa saja karena memang
serupa tapi sama gitu ya. Ada istilah para ulama tentang memulai membayar zakat fitrah. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan yang pertama bahwasanya zakat fitrah itu eh, dikeluarkan sejak hari pertama Ramadan. Ada yang mengatakan 1 atau 2 hari sebelum sholat Id. Ada yang mengatakan sejak terbenamnya matahari 1 Syawal, yaitu pas terakhir puasa, pas habis ngeliat apa namanya, ruyatul hilal itu biasanya kan nanti udah kelihatan hilalnya berarti besok lebaran. Nah, pas maghribnya itu boleh tuh ya kan. Ada yang berpendapat seperti itu ya. Ini pendapat para ulama ya, ahli ilmu. Sesudah sholat, ada yang mengatakan sesudah sholat subuh atau sebelum sholat id ya. Dan juga yang kelima, ada yang mengatakan juga sesudah sholat id. Tetapi di antara kelima itu yang sesuai dengan hadis Rasulullah yang sahih adalah pendapat yang nomor 4, yaitu sesudah sholat subuh atau sebelum sholat id. Ini yang sabit ya. Ada keterangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenai mengeluarkan zakat fitrah dibolehkannya sejak mulai hari pertama di bulan Ramadan. Jadi ada mengatakan di hari pertama di bulan Ramadan nih, dari pertama Ramadan tanggal 1 Ramadan itu boleh mengeluarkan zakat fitrah tuh ya. Ternyata hadisnya adalah pendapat ini berlawanan dengan hadis yang lebih sahih ya, yang menyebutkan bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan sejak orang-orang keluar untuk sholat id. Hadis tersebut adalah An Ibni Umar anna Rasulullah SAW amaro bi zakatil fitri antu ada qabla khurujin nasi ila sholati, yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan membayar zakat fitrah itu sebelum orang-orang keluar sholat id ya. Keluar sholat, mau sholat id ya. Di hadis lain ada dikatakan sholat id ya. Pendapat yang kedua mengatakan pendapat ini membolehkan mengeluarkan zakat fitrah 1 hari atau 2 hari sebelum sholat Idul Fitri. Mereka berdalil ya, yaitu hadis dari Nafi. Dari Nafi adalah dari Nafi nih, yang rawinya Nafi ya, adalah katanya dari saya baca nadinya ya, an Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu anhu wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yu'tihal ladzi yaqbalunaha wa kanu yu'tunaha qoblal fitri biyaumin au yaumain. Dari Nafi, dan adalah Ibnu Umar memberikan zakat fitrahnya kepada mereka yang biasa menerimanya, dan mereka diserahi zakat itu sebelum Idul Fitri 1 hari atau 2 hari. Hadis riwayat Bukhari ya, jilid 1 halaman 2 jilid 1 juz 2 halaman 139 ya, 139. Padahal Ibnu Umar mengeluarkan zakat fitrah tersebut itu adalah kepada pengumpul zakat atau kepada panitia ya. Jadi hadis ini Nafi ini, si Ibnu Umar yang diceritakan Nafi itu mengeluarkannya adalah pada panitia, sebagaimana keterangan dalam hadis yang lain ya. Jadi bukan langsung kepada si penerima zakat mustahik, si orang miskinnya, tapi 1 hari atau 2 hari sebelum, atau 3 hari sebelum, 1-2 hari atau 1 hari 2 hari atau 3 hari sebelum sebelum Idul Fitri gitu ya, dikeluarkan zakat fitrah ya. Itu ternyata mengeluarkannya adalah kepada panitia dulu gitu loh ya. Ibnu Umar tuh mengeluarkannya pada panitia dulu. Kalau bahasa kita sekarang panitia lah ya. Karena kan memang harus dikelola dengan baik supaya dapat semua gitu kan ya. Terus kemudian keterangannya yang menyatakan bahwasanya Ibnu Umar itu mengeluarkannya panitia, yaitu sebagaimana ada di Fathul Bari ya, jilid 3 halaman 298. Waqad sabata fi riwayat Ibni Hudzaifah min tariqi Abdul Warithi an Ayyuba qultu mata kana Ibnu Umar yu'ti qala idza qa'adal amilu qultu mata yaq'udul amilu qala qoblal fitri biyaumin aw yaumain. Dan sungguh telah kuat sah di dalam riwayat Ibnu Hudzaimah dari jalan Abdul Waris dari Ayub, aku pernah bertanya kapan Ibnu Umar memberikan zakat fitrahnya. Ia menjawab apabila amil atau pengurus telah siap. Jadi memberikannya kepada kepada amil dulu, atau para pengurus atau para panitia gitu loh ya, nggak langsung kepada fakir miskin yang sehari 2 hari atau 3 hari itu ya. Aku bertanya kapan pengurus itu siap, ia menjawab sebelum Idul Fitri 1 atau 2 hari. Jadi yang dimaksud dengan boleh
mengeluarkannya 1 atau 2 hari atau 3 hari sebelum Idul Fitri itu adalah kepada panitia dulu. Adapun kepada apa namanya, kepada fakir miskin, langsung kepada fakir miskin, langsung kepada mustahiknya itu adalah sebelum sholat Id ya. Terus kemudian yang ketiga mengenai zakat fitrah itu dikeluarkan mulai terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal ya. Yang ketiga ya. Mengenai zakat fitrah itu dikeluarkannya mulai terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal. Alasannya yaitu ada di kitab Al-Muhadzab jilid 1 halaman 165. 5 rawa Ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam farada sodakotal fitri min Ramadana la yakunu illa ba'da ghurubi syamsi min lailatil idi wali annal fitrata ju'ilat tuhratan lisoimi bidalili maruya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam farada sodakotal fitri tuhratan lisoimi minar rofati wal lagwi watu matan lil masakini wan fidou usomi biguru bisyamsi. Karena riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Nabi SAW telah memfadukan sedekah fitri dari bulan Ramadan, sedangkan berbuka dari Ramadan itu tidak akan terjadi kecuali setelah terbenam matahari pada malam Id. Karena zakat fitrah itu dijadikan sebagai pembersih bagi orang saum, dan dalil apa yang telah diwariskannya bahwa Nabi telah memfadukan sedekah fitrah itu sebagai pembersih untuk orang yang saum dari rafas dan lagau, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin, dan berakhir saum dengan terbenamnya matahari. Pendapat ini juga tidak kuat, nggak kuat yang mengatakan bahwasanya zakat fitrah itu boleh dilakukan pada sebelum malamnya gitu ya, malam Idul Fitri, dari mulai maghrib sampai besok pagi. Itu nggak bisa tuh. Kenapa? Karena memang apa? Atau alasan dalil dikemukakan termasuk dalil yang lemah. Karena dalil ini dalil yang lemah nih ya, dalil yang Ibnu Umar ini ya, yang Al-Muhadzab apa? Jilid 1 halaman 165 itu lemah ya. Lemahnya di mana? Karena dalam hadis tersebut ada rawi yang bernama Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Dan dia menurut Ibnu Adi dan Daruqutni ya, adalah sanad atau rawi yang dhaif ya. Juga ada di Subul Salam jilid 2 halaman 138 juga sama ya, yang mengatakan bahwasanya Muhammad bin Umar Al-Waqidi itu adalah termasuk menurut Daruqutni ya, dan Ibnu Adi adalah rawi atau sanad yang dhaif ya, rawinya dhaif nih ya. Jadi nggak bisa nih kita pakai yang dari mulai kita ada hadisnya kok, hadisnya hadis dhaif gitu loh, rawinya dhaif, jadi kita nggak bisa pakai. Kita harus pakai hadis yang sahih, kita nggak bisa pakai hadis yang dhaif, nggak bisa. Kalau emang ada dhaifnya ya udah, karena ada namanya ajarhu muqaddamun ala ta'dil. Ajarhu itu maksudnya kecacatannya hadis itu harus didahulukan daripada yang mensahihkannya gitu ya, seperti itu. Pendapat yang keempat adalah zakat fitrah itu wajib dikeluarkan sebelum orang-orang pergi untuk sholat Id, yaitu mulai terbit fajar shodiq ya, sebelum orang-orang pergi untuk sholat Id. Mulai terbit fajar shodiq maksudnya adalah setelah sholat subuh sampai sebelum sholat Id ya. Alasan mereka adalah sebagaimana yang sudah kita baca, ada di Sahih Bukhari ya, ada di Sahih Muslim juga ada di Sunan Abu Daud juga ada, yang intinya kedua hadis itu menjelaskan bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri. Kemudian diperkuat dengan adanya di Nailul Autor jilid 4 halaman 206, yaitu qala Ibnu Atin qabla khurujin nasi ila sholatil idi wa ba'da sholatil fajri ya. Menurut Ibnu Tin yaitu sebelum orang-orang keluar untuk sholat Id dan sesudah sholat subuh ya. Itu ada di Nailul Autor ya, kitab Nailul Autor. Yang kedua juga ada di Al-Muhallah jilid 6 halaman 142, fahuwa ithru tulu'il fajri
atsani min yaumil fitri, mengeluarkan zakat fitrah itu setelah terbit fajar. Yang kedua pada hari raya Idul Fitri, maksudnya setelah subuh gitu ya, setelah sholat subuh itu dikeluarkannya, maksudnya ke fakir miskinnya ini ya, ke fakir miskinnya lah, itu ke mustahiknya langsung itu adalah, kalau mau ke mustahiknya langsung boleh ya, tapi setelah sholat subuh dan sebelum sholat id gitu ya. Yang ketiga dari Al-Muwatta halaman 268, saya bacakan hadisnya. An Malikin anahu ra'a ahlal ilmi yastahibuna an yukhriju zakatal fitri idza tola al fajru min yaumil fitri qabla yagdu ilal musalla. Qala Malikun wa dzalika wasi'un insyaallah antu adda qoblal guduwi yaumal fitri wa ba'dahu. Dari Malik, sesungguhnya ia telah melihat para ahli ilmu menyukai mengeluarkan zakat fitrah manakala telah terbit fajar pada hari Idul Fitri sebelum mereka pergi ke lapangan. Menurut Imam Malik, hal semacam itu luas insya Allah jika dikeluarkan sebelum pergi ke lapangan pada hari Idul Fitri dan sesudahnya juga. Jadi pendapat keempat inilah yang bisa dipertanggungjawabkan untuk diamalkan, yaitu setelah sholat subuh dan sebelum sholat id, sebagaimana hadis-hadis tadi ya. Bagaimana hadis-hadis yang tidak dibacakan, masih banyak hadisnya di sini, Bu. Di buku ini masih banyak nih hadisnya ya. Di buku yang saya baca ini ya. Ini keluaran dari Ustadz Irsad ya, karangan dari kitabnya Ustadz Irsad yang nyusun gitu ya. Yang nyusun tuh Ustadz Irsad. Ustadz Irsad Sarbini maksudnya. Yang kelima, pendapat yang kelima mengatakan bolehnya dikeluarkan setelah sholat id ya. Setelah sholat id, maka pendapat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada dalilnya sama sekali. Jadi ada ulama yang mengatakan, oh boleh kok habis sholat id gitu kan, boleh kok habis sholat id dikeluarkan zakat fitrahnya, tapi di sini nggak ada dalilnya. Dia menyebutkan seperti itu ya, pendapat seperti itu, tapi tidak ada dalilnya ya, dan bertentangan dengan dohir hadis sohi, sebagaimana hadis hadis yang tadi kita bacakan ya, bahwa dikeluarkannya zakat fitrah itu adalah pada sebelum sholat id, sesudah sholat subuh ya. Itu hadis yang sahih ya, yang kita pakai. Maka kesimpulannya adalah, jadi sebagai kesimpulan bahwa yang sah zakat fitrah itu dikeluarkan setelah sholat subuh dan sebelum sholat id. Tetapi jika dititipkan kepada si pengumpul panitia dibolehkan sehari atau 2 hari atau 3 hari sebelum Idul Fitri, nggak apa-apa tuh kalau dititipkan dulu gitu ya, sebagaimana Ibnu Umar juga menitipkannya ya. Jadi Ibnu Umar itu mengeluarkan zakat fitrah bukan kepada siapa, langsung kepada fakir miskinnya, mustahiknya, tapi lewat pengumpul atau panitia kalau bahasa sekarangnya ya, atau amil zakat lah ya. Terus kemudian yang berhak menerima zakat fitrah, sebagaimana hadis Nabi, yaitu adalah dijelaskan di di Nailul Autor jilid 4 halaman 206 tentang hadis, mengomentari tentang hadis Abu Daud jilid 1 halaman 376, 1000 hadis yang ke 1609. Saya bacakan dulu hadisnya. Ini hadis Sunan Abu Daud ya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallam zakatal fitri tuhratan lisaimi minal lagwi warrafati wa tu'matan lil masakin. Dari Ibnu Abbas telah berkata, Rasulullah telah memfardukan salat fitrah sebagai pembersih bagi yang saum dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin ya. Dijelaskan dalam Nailul Autor ini, hadis Sunan Abu Daud ini, bahwa yaitu fihi dalilun ala annal fitrota tusrofu fil masakini duna ghairihim min masarifi zakati kama dhahaba ilaihil hadi wal qasimi wa Abu Thalib. Hadis Sunan Abu Daud tadi yang saya bacakan pada teman tadi ya, menunjukkan bahwa zakat fitrah itu diberikan kepada orang-orang miskin, bukan selain mereka, dan dari golongan-golongan penerima zakat, sebagaimana pendapat Al-Hadi, pendapat Al-Qasim, dan juga pendapat Abu Thalib. Jadi keterangannya adalah zakat fitrah itu diperuntukkan adalah untuk orang-orang miskin. Disebut orang miskin karena orang fakir pasti terbawa, jadi fakir nggak usah disebutin gitu ya,
Karena kalau udah menyebutkan miskin berarti fakir juga termasuk masuk ke di dalam bawahnya, udah pasti masuk tuh, masuk dalam golongan miskin gitu ya. Jika disebutkan orang fakir, maka orang miskin tidak termasuk dalamnya, sebagaimana menyebutkan orang miskin, maka orang kaya tidak termasuk dalamnya. Jadi yang disebutkan kenapa orang miskin, karena memang fakir terbawa. Kalau yang disebutkan adalah fakir, maka miskin nggak terbawa gitu loh. Makanya yang disebutkan adalah miskin. Udah miskin berarti fakir dan miskin itu terbawa. Miskin berarti sama dengan fakir dan miskin. Tapi kalau fakir berarti yang disebutkan fakir doang, miskin nggak ikut gitu ya. Seperti itulah. Terus kemudian zakat fitrah bagi bayi yang masih ada dalam kandungan ya. Terus kemudian sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, Inna Utsman abna Affan kana yu'ti sodakotal fitri anis sogiri wal kabiri wal hamli, rawahu Ahmad. Sesungguhnya Utsman bin Affan adalah mengeluarkan zakat fitrah dari anak-anak, orang dewasa, dan bayi yang ada dalam kandungan. Jadi tadi ya terjawab sudah yang pertama tentang yang wajib membayar zakat adalah yang pertama adalah orang merdeka, terus hamba sahaya, terus anak-anak, orang dewasa, dan yang ada dalam kandungan. Ada 5 ya, ada 5. Yang ada dalam kandungan juga bayar harus dikeluarkan zakatnya ya. Tapi kalau nggak mampu ya nggak usah. Seperti itu ya. Terus hukum memberikan zakat fitrah kepada orang fakir yang kafir. Orang kafir tapi yang miskin gitu. Orang fakir yang fakir gitu. Orang kafir yang sangat miskin. Bagaimana nih? Boleh nggak gitu ya? Maka hukumnya adalah nggak boleh, karena ini adalah untuk orang Islam ya. Sebagaimana dalam ayat juga ada surat Al-Baqarah ayat 273 yang mengatakan bahwasanya lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah, bagi orang fakir yang terikat jalan Allah. Yang dimaksud terikat pada ayat itu adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan urusan ahli ibadah. Artinya bukan orang-orang ini kan, orang kafir kan. Artinya sodakoh itu diberikan kepada orang fakir, tetapi orang fakirnya harus muslim, bukan orang kafir. Orang kafir nggak boleh. Jadi zakat fitrah ini termasuk zakat fitrah kan termasuk sodakoh ya kan. Zakat fitrah kan termasuk zakat sodakoh sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain tadi ya. Maka zakat fitrah juga adalah untuk fakir, artinya adalah untuk fakir yang terikat jalan Allah, artinya dia muslim gitu loh. Nggak mungkin dong orang yang terikat jalan Allah itu adalah kafir, tuh nggak mungkin. Jadi orang fakir yang kafir ya nggak dapet gitu. Untuk zakat fitrah itu mustahiknya itu bukan orang kafir, tapi mustahiknya juga orang muslim ya gitu. Adapun terus bagaimana dengan orang kafir yang miskin, sangat miskin gitu. Orang kafir sangat miskin akan dapat dari pemerintahan Islam, akan dapat, tapi ya kan, tapi bukan dari zakat fitrah, mungkin dari sedekah-sedekah yang lain gitu ya. Tapi untuk zakat fitrah khusus untuk mustahiknya adalah untuk fakir miskin ya, seperti itu. Itulah tentang zakat fitrah lengkapnya ya. Hadis-hadisnya ada di buku nih, buku-buku bukunya jelek begini, tapi ini dari bukunya Ustadz Irsyad ya, disusun oleh Ustadz Irsyad ya, diambil dari berbagai kitab. Tadi udah disebutkan, saya sebutkan ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, terus kemudian Nailul Autor juga, tanggapan para ulama tentang hadis-hadis tersebut. Ada yang menganggap ada yang menganggap sahih, ada yang enggak gitu ya, ada alasannya masing-masing semua. Ada yang mendoifkan karena ada rawi yang doif gitu ya. Nah, semuanya itu ada keterangannya ya, jadi kita tidak asal-asalan, ada keterangannya semuanya ya. Oleh karena itu itulah mungkin yang bisa disampaikan untuk zakat fitrah ini, untuk keterangan tentang zakat fitrah secara lengkapnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah datang dari saya pribadi, dan apabila ada benarnya datang dari Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
segala yang ada dalam hidupku. Ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa.